Perkenalkan, nama saya Rizal Lukman dari mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2023 dari LPTK UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran guna mengikuti ujian kinerja di PPG tahun 2023 Angkatan Pertama. Bagaimana keseluruhannya? Mari kita saksikan bersama-sama. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita ketemu di pelajaran PAI di hari Senin ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar PAI. Tapi sebelumnya saya ingin tanya kepada kalian dulu kabar pada pagi hari ini. Oke, kabar pada pagi hari ini bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Berarti kalian semuanya sehat dan luar biasa. Pada pagi hari ini pula, PAI kita akan sama-sama untuk belajar materi tentang keimanan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama terlebih dahulu tadarus sebelum kita mulai materi PAI bersama-sama. Silakan dibuka bukunya. Kita tadarus bersama-sama. Jadi surat Ali Imran 190 sampai 191 dan nanti ditutup dengan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih atas tadarusnya bareng-bareng. Tadarus itu mempunyai manfaat yang bagus, manfaat yang luar biasa. Selain daripada kita cinta kepada Allah, tadarus juga membuktikan kita itu cinta kepada Rasul dan Nabi-Nya.
karena tadarus itu mengandung beberapa huruf, ada beberapa kalimat. Satu huruf kita baca dalam Al-Quran itu akan dibalas dengan pahala kebaikan. Jika kita membacanya 2 huruf, maka kita dapatkan balasan 2 kalinya. Begitu pula umpamanya dalam satu ayat Al-Quran, kalau membaca ada 100 huruf, maka kebaikan kita dapatkan ada 100 kali kebaikan itu. Ya. Dan pada pagi hari ini, sebelum saya mulai pelajaran, ini kemarin kita sudah mengajarkan mengenai tentang aspek Al-Quran dan hadis, mengenai tema berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaitannya dengan materi kita selanjutnya adalah aplikasi praktek ataupun bagaimanakah mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah keimanan. Tapi sebelumnya saya akan minta waktu sebentar bagi kalian untuk bisa menampilkan tujuan pembelajaran kita seperti apa. Sekarang perhatikan ke depan, kita akan membahas tema mengenai keimanan, yaitu cabang-cabang iman yang telah kita pelajari dulu pada kelas 10 atau disebut dengan Syu'abul Iman. Kita akan mempraktekannya, kita akan ambil 4 Syu'abul Iman itu di dalam materi PAI di bab yang kedua ini, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nanti kalian bisa berdiskusi bersama menggunakan berbagai macam sumber, bisa menggunakan buku paket ataupun media sumber yang ada di dunia maya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini harapannya adalah nanti ada sikap yang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yaitu religius, itu setiap orang beriman akan memenuhi janji karena bukan saja bukti nyata yang harus diwujudkan, tetapi juga karena menjadi bagian dari akhlak terpuji. Itu nilai religiusnya. Yang kedua, tanggung jawab dan peduli lingkungan, itu mewujudkan suasana yang saling mencintai, menjaga keamanan dan ketenangan menjadi sikap pribadi bersama, ya baik itu di dalam sekolahan maupun nanti di luar sekolah. Kemudian juga berjanji harus dipenuhi karena itu merupakan hutang yang harus dilunasi dengan cara menepatinya. Dan yang berikutnya ini nanti dengan mensyukuri nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, itu adalah sebagai bukti bahwa Allah itu mencintai makhluknya. Kemudian yang kelima, dengan melibatkan diri ikut berbincang, tidak melibatkan perbincangan dalam membicarakan aib orang lain, itu adalah bentuk kita itu mempraktekkan cara menjauhi dan juga cara bagaimanakah kita tidak terlibat di dalam berbicara keburukan atau aib orang lain. Oke, seperti itu. Terus nanti kita akan bahas tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kurang lebih 3 ini. 1, menganalisis cabang iman, yaitu salah satunya adalah 3 ini, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, kemudian menutupi aib orang lain. 4 itu nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti seperti biasa, nanti kalian bisa menyampaikan ini hasil dari diskusi kalian per kelompok. Kemudian kita nanti akan belajar pula bagaimanakah kalian bisa mempresentasikan tentang cabang iman yang tadi itu, yang jumlahnya kita 4 itu, yaitu seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat diyakini cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab. Nanti diharapkannya adalah setelah kita pelajari ini, kalian membiasakan untuk sikapnya tanggung jawab. Yaitu apa? Tanggung jawab dalam memenuhi janji. Janji tidak hanya di mulut, tapi bisa dibuktikan dengan kenyataan. Mensyukuri nikmat Allah
seperti kita tadi sudah sarapan, sudah makan, itu adalah bagian dari nikmat. Kita berangkat di sini alhamdulillah sehat semuanya, bagian dari nikmat. Memelihara lisan, kita menjaga lisan kita biar tidak berkata yang tidak sewajarnya. Dan yang terakhir adalah menutup aib orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini peta konsepnya. Peta konsepnya adalah kita nanti akan satu rukun dan cabang iman. Iman itu membutuhkan bukti yang jelas. Di antaranya buktinya adalah satu, memenuhi janji, mensyukuri nikmat. Kemudian yang ketiga, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, tugasnya nanti seperti apa? Sebelum saya membagikan tugas, saya ingin ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu, ya, agar saya bisa membagikan kelompok. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ana Faridah, Ani Silviana, Atika Mustafidah, Citra Dewi, dispensasi, Dewi Fatimah, Dia Ayu, Dini Sekar Putri, Evi Lestari, Fajar Cahya Ningsih, Feni Dian Ariyanti, Fikriatus Saadah, kemudian Widya Martiana Yunita. Oke, berarti ada yang dispensasi tadi kegiatan kepramukaan. Ya, sudah saya terima dan semoga kita pelajar pagi hari ini walaupun tidak ada semuanya hadir, maka insya Allah ini bisa saya bagi-bagi kelompoknya. Kelompoknya ini aja, mudah ya. Kelompok satu sini, berarti 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan ya. Oke, nanti bisa yang itu bisa kelompok yang lain. Kelompok 3 ini 1, 2, 3, 4. Kelompok yang keempat ini 1, 2, 3, 4. Tadi yang sisanya bisa gabung ke kelompok 4 ya. Oke, itu pemberi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari beberapa orang. Karena kelompok kalian jumlahnya banyak, maka ada sampai 8, ada yang 7 karena ada yang tidak berangkat karena dispensasi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas diskusi kelompok 4 judul. Yaitu yang pertama, memenuhi janji, itu di halaman 39 sampai 42 di buku modul ya Kemendikbud. Kemudian mensyukuri nikmat itu di halaman 43 sampai 46 di buku paket Kemendikbud PAI. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Tugas berikutnya masing-masing kelompok yaitu mendiskusikan sesuai judul masing-masing. Tadi A berarti kelompok 1, B kelompok 2, C kelompok 3, D kelompok keempat. Tugas yang keempat, kelompoknya yaitu membagi setiap kelompok siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kalian, dibagi biar kedapatan bisa menyampaikan semuanya. Yang kelima, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan cara berkelompok tadi dengan dengan menggunakan hasil diskusi, bisa menggunakan hasil pengalaman kalian dalam menemukan ataupun mendiskusikan, memusyawarahkan tema 4 ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Paham semuanya? Oke ya, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan kita mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, lanjutkan.
Oke, semuanya sudah selesai? Oke, sudah selesai, maka saatnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman kalian tentang pembahasan mengenai Syu'abul Iman dari 4 cabang keimanan itu, yaitu pertama menempati janji, kemudian yang kedua adalah mensyukuri nikmat, yang ketiga adalah menjaga lisan, dan yang keempat adalah menjaga aib atau menutupi aibnya orang lain. Kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ini siapa yang menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang memenuhi janji. Yang pertama ada pengertian. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Adapun padaan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Coba amati di sekeliling kalian orang yang selalu menepati janjinya. Akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Jika tidak ada modal, banyak menyodori untuk membantunya, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan, belum lagi di akhirat nanti. Al-Quran sering memberi tamsil atau contoh untuk dijadikan pelajaran. Misalnya yang terjadi pada Bani Israel yang sering mengingkari janjinya. Akibatnya, ketidaktentraman hidup yang didapat. Bahkan nilai-nilai keimanan diingkari juga, termasuk memusuhi dan membunuh sebagian para rasul yang diutus kepada mereka. Tentu kisah buruk ini semestinya jangan dicontoh. Berikut ini manfaat memenuhi janji antara lain 1. Mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. 2. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. 3. Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. 4. Dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Sekian hasil diskusi kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama yang telah menyampaikan hasil diskusinya pada sesi yang pertama ini. Yang berikutnya, kelompok yang kedua, silakan bisa maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi mensyukuri nikmat. Yang pertama, pengertian. Ada 2 kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh khotib atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat.
Berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang kedua adalah perwujudan syukur. Bagaimana caranya mewujudkan bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur? Jawabannya adalah syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui lisan, hati, dan anggota badan. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan pengakuan kerelaan dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur. Misalnya, banyak-banyak mengucapkan hamdalah dan kalimat-kalimat pujian yang disampaikan. Quran Surat Ad-Duha Surah 93 ayat 11. Setelah itu, semua nikmat tersebut diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu, hal atau keadaan, dan amal perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Selanjutnya, amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Keuntungan menjadi orang bersyukur antara lain: 1. Jauh lebih produktif. Saat menghadapi problem, orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lain. Tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh dan sesal diri. Apa untungnya menyesali diri? Bangkit dari keterpurukan, itulah cara terbaik menghadapi problema. 2. Bahagia dan optimis. Pribadi pesimis hanya akan sibuk meratapi kegagalannya dan menyinyir pada kesuksesan pihak lain. Sementara orang yang bersyukur emosinya stabil dan itu menjadikan lebih bahagia jika mencari solusi dan alternatif terbaik dan melokalisasi persoalan bukan melebarkannya, apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. 3. Manfaat kembali ke diri sendiri. Coba kalian pikirkan berkali-kali, dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala masih tetap dilimpahkan ke seluruh makhluknya dan semua tercukupi. Jika ada kelaparan di satu tempat, itu karena kesalahan pengelolaan atau ada pihak lain yang mengambil berlebihan dari yang semestinya. Hendaklah kita pahami bersama, berlimpahnya rahmat dan nikmat itu tetap diberikan kepada mereka atau boleh jadi orang yang beriman atau orang-orang kafir yang berbuat aniaya, lalim, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluk. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang ketiga bisa maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang berjudul memelihara lisan. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan kecil sampai ribuan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan yang tersemai di lubuk jiwa. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Berlandaskan paparan tersebut, lidah dan lisan kita harus tetap dijaga dengan baik.
Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang susah hanya dari pengguna lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman yang berarti, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Ayat ini menjelaskan, saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Maka anggota tubuhnya menjadi saksi. Lidah, lisan, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi dan menceritakan dengan rinci apa saja yang mereka lakukan sehingga tidak bisa berdalih lagi. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar sehingga diri sendiri terselamatkan, apalagi pihak lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyastum rawahul Bukhari. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berbicara yang baik atau jika tidak mampu maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Lisan antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Ini artinya siksa bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Demikian penjelasan M. Quraisyihab. Makna fitnah adalah perkataan bohong. Fitnah merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkan, antara lain penderitaan, menyebar kemana-mana. Dan jangan lupa bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah termasuk orang yang dizalimi, doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencelakai diri sendiri, baik cepat maupun lambat. Selanjutnya melalui lidah yang tidak tertata juga, muncul ghibah. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Pada titik inilah sekali lagi sangat penting bagi kita semua agar pandai-pandai menjaga lisan dan lidah. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan bohong besar. Berikut ini cara menjaga lisan, yaitu menjauhi kebiasaan berkata berbohong dan tidak bermanfaat. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Jangan berbicara dusta atau palsu. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Jangan berkata kasar. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang. Jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok yang ketiga telah menyampaikan hasil diskusinya, dan kita pada kelompok yang keempat untuk bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu menjaga aib atau menutupi aib orang lain. Silakan kelompok 4 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini
Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami dengan tema menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malunya, hancur lebih bertabat dan nama baiknya, seakan-akan sudah runtuh hidupnya, disebabkan aibnya dibuka atau disebar. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Macam-macam aib. Jika ditinjau dari sifatnya, maka aib dibagi menjadi dua, yakni satu aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Dua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Aib dan medsos. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi dilatar belakangi adanya rivalitas, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki yang dimiliki. Peristiwa tersebut membawa kesadaran kepada kita agar hidup ini jangan banyak kesalahan, dosa, dan kemaksiatan. Sebab banyaknya kesalahan sama saja dengan mengumpulkan aib. Akhirnya tidak menemukan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Tersimpul bahwa aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Akibat aib. Aib bukan saja membawa madirat atau bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain, termasuk masyarakat luas. Kisah Nabi Musa dengan umatnya dapat dijadikan ibrah atau pelajaran. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan. Oke, terima kasih kelompok 4 telah menyampaikan hasil diskusinya. Pada intinya semuanya adalah bentuk dari kita menyampaikan hasil musyawarah berbagai macam sumber telah kalian sampaikan, baik dalam buku Kemendikbud maupun dalam referensi yang ada di dunia internet. Oke, saya berikan aplaus semuanya buat kalian semuanya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya tambahkan beberapa dalil tentang mensyukuri nikmat itu di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi wa itadana lakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu ya maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, ya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini jelas, walaupun kecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah, wajib kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua, tentang mensyukuri nikmat pula, ini dalil yang kedua yaitu mengenai menjaga lisan. Menjaga lisan. Yaitu di dalam surat An-Nur ayat yang ke-24. Yauma tasyhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi tangan, mulut, ya,
termasuk lidah itu, kaki itu akan menjadi saksi, akan berbicara sendiri-sendiri. Tangan akan bicara, mulut dikunci, kaki akan bicara, dan seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi berbicara sendiri-sendiri. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu sering kita dengar, artinya apa? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masing-masing anggota badan kita akan berbicara sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Ini menutupi aib orang lain. Man satara alal muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sampai bisa menutupi, kalau menutupi aibnya orang lain, maka kalian akan ditutupi pula aibnya ketika di dunia dan di akhirat pula. Dari kita bahasan tadi, ada yang mau menyampaikan 1-2 kesimpulan? Siapa? Satu. Yang kedua? Oke, silakan bisa disampaikan kesimpulan dari belajar kita pagi hari ini. Oke, jadi kesimpulan untuk yang memenuhi janji itu, memenuhi janji merupakan kewajiban dan sebagai tanda orang itu beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Memenuhi janji menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Mungkin yang kedua siapa? Oke, silahkan bisa menyampaikan. Kesimpulan dari syukur yaitu merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Bentuk syukur bisa berupa pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Luar biasa. Belum satu top. Ya, nanti silahkan kalian bisa belajar mengerjakan dari tugas yang ada di LMS Si Pintar. Bisa kalian nanti buka pada menu kalian di kelas 11 busana 3, di busana 3. Ya, silakan nanti bisa dibuka dan nanti saya tunggu hasil kalian bagaimanakah pemahaman mengenai materi pada pagi hari ini kita pelajari bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan sebelum tutup? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada ya mungkin seperti ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama yel-yel SMK. Tuh, SMK? Bisa! SMK? Bisa! Nah, suara? Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin pembelajaran kita akhiri sampai di sini dan kita ketemu di pembelajaran berikutnya di waktu yang lain. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari ini membawa berkah dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama-sama pelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time.